Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya ilmu sampai-sampai amal itu tergantung kepada ilmu yang dipunyai. Artinya, siapa yang dikehendaki orang itu baik di mata Allah kalau dia faqih, dia tafakuh di dalam agama. Untuk itu, semua permasalahan-permasalahan kita ilmui supaya betul-betul apa yang kita lakukan ada sandaran, dasaran atas keilmuan untuk terkabulnya amal-amal kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan mohon maaf bagi pertanyaan yang masuk masih ada ratusan yang belum terjawab, tapi akan kita cicil satu persatu. Langsung kepada poin pertama untuk kajian El-Kalam hari ini, yaitu kaitannya dengan hijab. Ini penting karena saya pernah diviralkan bahwa hijab itu pilihan, padahal itu potongan. Pilihan maksud saya, yang penting kamu boleh hijab, boleh tidak, yang penting nanti kalau malaikat bertanya, kamu bisa jawab. Jangankan kok hijab, kamu masuk Islam atau jadi orang kafir, itu dalam surat Al-Kahfi ayat 29, faman sa'a falyu'min, waman sa'a falyakfur. Kamu iman silahkan, kafir silahkan. Jadi kalau saya ditanya hijab itu, ya itu pilihan. Wong surga neraka juga pilihan, mau masuk surga mau neraka monggo saja. Artinya itu pilihan untuk apakah kita tetap untuk bertahan dalam agama atau kamu ingin jadi orang murtad atau orang jadi, itu silahkan. Yang penting kamu siap kalau nanti kamu keluar dari aturan agama, kamu siap ke neraka apa enggak, itu saja. Nah, jadi tapi ini pertanyaan yang baik untuk kita bahas karena fenomenal. Sekarang ini agak banyak fenomena seperti ini, terutama yang banyak viral di media televisi, media sosial, media itu. Pertanyaan pertama, tolong Ustadz saya saling nyiapkan dari 8 asatidz ini yang siap. Apa hukum lepas pasang hijab dalam Islam? Tentu yang dimaksud lepas pasang adalah orang kadang pakai, kadang tidak, bukan karena lepas pasang terus sampai di rumah dilepas ya nggak apa-apa. Kalau nggak lepas pasang, masuk tidur aja pakai jilbab kan enggak. Maksudnya ini saya mungkin penanya ini adalah kadang-kadang dia keluar dengan hijab, kadang-kadang tidak. Atau beberapa fenomena memang ketika dia masih masih dalam kondisi tertentu, masih rukun damai dia pakai hijab, tapi begitu ada masalah kemudian hijabnya dilepas. Jadi memang dalam hal ini orang lepas pakai jilbab itu tergantung, pertama kita lihat niatnya dulu ya. Maksudnya hatinya, kenapa dia kok lepas pasang hijab ketika keluar dari rumah? Apakah karena imannya naik turun ataukah karena niatnya memperolok-olok agama? Dan itu tentu hukumnya berbeda-beda. Yang pasti seorang muslimah yang balik, yang sudah balik, yang berakal, lepas hijab keluar rumah, jelas ini sesuatu yang diharamkan. Ketika itu faktor karena imannya melemah, mudah-mudahan dengan harus banyak kumpul dengan orang-orang soleh ya. Kumpul dengan orang soleh, insya Allah nanti imannya mudah-mudahan lebih kuat lah, kurang lebih gitu Ustaz. Ya. Tapi secara umum bahwa jilbab adalah kewajiban bagi orang yang sudah balik, bagi orang Islam. Begitu ya ketegasannya, itu supaya nanti tidak jadi fitnah, utamanya dari Qur'annya sendiri dalam surat Al-Ahzab, dalam surat An-Nur tentang pentingnya orang Islam muslimah itu pakai jilbab. Nyun sewu, kalau boleh saya membuat sebuah perkiraan ya atau analisa. Dari yang ditanyakan ini kan timingnya kebetulan dengan berbarengan tadi ada fenomena di mana beberapa orang yang dikenal masyarakat begitu ya, ketika adem ayem alhamdulillah menaati perintah Allah ya dengan berhijab, kemudian ketika ditimpa masalah, ada kesulitan di dalam hidupnya, kemudian malah meninggalkan kewajiban. Kalau hukumnya, kalau kita cuma bilang hukumnya tadi sudah dijawab oleh Ustadz Hakim, jelas tidak boleh ya, jelas tidak boleh. Tapi di sini mungkin saya ingin membahas dari sisi yang lain, yaitu saya juga pernah membaca, saya pribadi pernah membaca ada konsultasi begitu. Ada orang bertanya kepada salah seorang syekh ya, ahli ilmu. Jadi dia punya teman yang tidak mau dalam tanda kutip taat kepada Allah. Kenapa? Nanti takut kalau dia taat nanti akan diuji oleh Allah begitu. Jadi ini ada
agak aneh. Tapi saya menangkap beberapa pelakunya yang ya tidak perlu kita bahas ya. Itu seakan-akan dalam tanda kutip itu kecewa. Mungkin ada perasaan kecewa, mungkin ada perasaan mungkin putus asa ya. Bahwa ketika ya mereka sudah berusaha untuk taat pada Allah, kemudian malah dirundung dengan masalah-masalah hidup. Wallahu alam. Ini yang saya lihat ada background, kan bukan karena dia ingin melecehkan agama, bukan karena ya sudah namanya saya stylenya ya begini ya, kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak begitu kan ya. Itu kan pilihan hidup ya, pilihan. Ya saya mau pakai jilbab atau tidak ya, padahal hukumnya sudah jelas. Kok malah yang aslinya dipakai kok malah dicopot, kan berarti di sini ada background dan tanda tanya yang perlu kita gali. Oke, kalau saya coba menganalisa, apakah karena ya ketika dia taat kepada Allah ya merasa kemudian malah dirundung kesulitan, ya sudah ya kemudian seperti dalam tanda kutip anak-anak yang pundung ya, yang ngambek ya dengan orang tuanya seperti itu. Nah di sini kaum muslimin kaum muslimat sekalian, kita bisa mengambil ibrah dari surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 khususnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin ya. Apakah manusia-manusia ya, orang-orang yang mengaku beriman itu mengira bahwa mereka tidak akan diuji dalam keimanan mereka, betul-betul mengetahui orang-orang yang perkataannya jujur. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat, mari jangan ketika kita dirundung masalah itu memang dunia terasa sempit, tapi kita jangan seperti itu. Karena Allah menguji Nabi itu karena Allah tidak sayang ya, tentu saja Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad ya. Tetapi ini untuk meninggikan derajat beliau nanti ya. Kita harus paham bahwa kita mau taat ataupun tidak taat, pasti suatu hari nanti akan ada ujian ya. Kita mau menjalaninya dalam keadaan taat kepada Allah sehingga kita dekat dengan Allah, dan ujian itu menjadi loncatan kita ya, mendapatkan derajat lebih tinggi di sisi Allah, atau sebaliknya ya, malah ya, ujian itu malah menjadikan kita semakin tertimbun masalah lagi demi masalah lagi ya. Jadi marilah kita ambil ibrah ya dari kehidupan Nabi Muhammad ya, kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang soleh ya. Mereka adalah orang-orang yang tentu saja sangat dekat dengan Allah ya. Tapi ya masih saja ada kesulitan-kesulitan hidup, musibah-musibah hidup yang itu perlu dijalani dengan ya sabar ya, dengan lapang dada bahwa yang kita hadapi ini hanya sementara dan bukan hasil akhir ya. Buah yang ingin kita gapai itu bukan yang di dunia ini, tetapi yang nanti di akhirat kelak yang Allah janjikan. Maka ya kita harus betul-betul menata hati kita ya, dengan memperdalam keilmuan kita, mengetahui ya. Kalau kita paham kan, oh ternyata kok saya diuji ya, oh ternyata orang yang lebih soleh dari saya saja ya, orang yang lebih taat dari saya saja juga masih mendapatkan ujian ya, apalagi saya yang baru belajar, apalagi saya yang baru ya mencoba taat kepada Allah, tentu saja ada ujian dalam hidupnya. Mungkin itu Ustaz. Bicara soal jilbab yang pertama, bahwa bagi perempuan kullu badanin auratun ilal wajh wal kafain ya, semua anggota badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau wajah menjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi tidak dibahas di situ. Dan satrul aurah bagi perempuan, menutup aurat bagi perempuan itu kewajiban. Dan salah satu dari sarana menutup aurat perempuan adalah jilbab, maka jilbab wajib hukumnya. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau satu kewajiban kok dipermainkan, ini sebetulnya sudah diingatkan ya dalam surat Al-An'am, wa dzaril ladzina takhadu dinahum la'iba walahwa. Jadi jangan tinggalkan orang-orang yang mempermainkan agamanya, termasuk mempermainkan jilbab. Nanti bisa-bisa nifak
orang yang seperti ini. Demikian. Hukum menggunakan jilbab bagi wanita, ya, menurut Markas Al-Azhar Al-Alami itu Madzhabul Arba itu sepakat kalau hukumnya wajib bagi wanita yang sudah balik secara usia dan haid. Jadi sekali lagi itu hukumnya wajib. Bahkan dikomentari di akhir oleh Markas Al-Azhar Al-Alami itu menjadi ijma ulama. Ijma ulama. Ijma ulama itu suatu hal yang absolut, yang mutlak. Kekuatannya bisa jadi melebihi Quran dan Sunnah kalau sudah ijma itu. Artinya jilbab itu suatu hal yang wajib dikenakan wanita yang tadi sudah kena kewajiban, usianya sudah masuk usia balik, sinut taklif, dan sudah haid apalagi mungkin, itu sudah wajib. Kalau ditinggalkan ya dosa, bisa dosa kalau memang itu urusan syahwat, urusan nafsu. Urusan nafsu itu hanya fashion dan seterusnya, itu berarti dia dosa besar, fasik, ya. Dan jika ditinggalkan karena mengingkari, karena benci hukum hijab, maka itu bisa kafir. Ini konsekuensi hukum yang dipilih oleh setiap muslimah. Ya, setiap muslimah, ya. Maka ya memang tidak boleh dibuat main-main urusan jilbab itu. Seperti urusan sholat, nggak mungkin orang ketika sedih terus nggak sholat, kan nggak kayak gitu mestinya kan. Mau sedih, mau punya masalah, mau nggak punya masalah, mau seneng, sholat tetap dijalankan. Demikian juga jilbab, mau sedih, mau punya masalah, mau seneng, nggak ada masalah, ya harus tetap dipakai, karena jilbab tidak ada hubungannya dengan masalah hidup. Kalau ada orang kena masalah kemudian meninggalkan ketaatan, namanya putus asa. Dan tidak putus asa dalam Islam nggak boleh. Yang ngeri lagi, ini ada sebuah statement, alamatu qubuli ta'ah istimraru fiha. Ya, tanda-tanda ketaatan diterima oleh Allah itu dia berada di atas ketaatan tersebut. Artinya apa? Ciri tanda orang sholatnya diterima, hajinya diterima, puasanya diterima, dia senantiasa berada di ketaatan. Wa alamatu radduha anta aqoba bimaksiatin. Sedangkan kebalikannya, orang yang tertolak amalnya, tidak ada pahalanya amalnya, itu tandanya adalah setelah melakukan ketaatan, setelah melakukan amalan itu dia bermaksiat. Bayangkan kalau ada orang sholat terus melepas jilbab, apa sholatnya diterima? Tentunya tidak, kalau menurut kaidah ini. Tentunya tidak, kan lebih rumit lagi nanti. Ya, maka untuk itu kami menasihati kepada setiap muslimah, ya harus dibedakan antara urusan hidup dengan syariat. Kalau ada seorang muslimah yang mengaku agamanya Islam, maka harus berpegang teguh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana kalau untuk alasan kerja? Kadang-kadang ada orang alasan untuk susahnya mencari ekonomi gitu. Mungkin nggak seperti itu, Ustaz. Ya. Mungkin itu namanya ada wilayah darurat atau mutar ya.